Itu yang bikinan saya itu di 10 hari terakhir memang begitu kondisinya, Ya, karena jalannya memang sempit. Ini jalan nasional. Oh, nasional. Jadi yang anunya bertanggung jawab itu balai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol singkat ini dengan Pak Camat. Kali ini kembali lagi tentunya di program Mengenal Lebih Dekat. Saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Dan kali ini sudah hadir di studio Medium TV dari Kecamatan Camba. Langsung saya hadirkan narasumber saya di studio Medium TV yang sudah jauh-jauh ini datang berkesempatan hadir di Pak Camat. Terima kasih sekali sebelumnya untuk waktunya. Beliau adalah Bapak Al-Iksan SPT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ini perjalanan ke sini juga Ya, kurang itu. lebih berapa jam? Tadi start jam berapa Pak Camat? Kalau saya tadi start jam 8. Jam 8 ya. ya, Jadi kalau normal jalannya itu bisa kita tempuh 1,5 jam sampai 2 jam. Normalnya Ya normalnya. Tidak normalnya ini. Ya, cuman kondisi sekarang ada perbaikan jalan. Oh iya. Ada penebangan pohon dan memang volume kendaraan yang melewati jalan ini cukup padat, jadi terkadang kalau terjadi kemacetan ada mobil mogok, segala macamnya, pasti kita harus menunggu berjam-jam. Kita tidak bisa, memang diuji kesabaran orang-orang yang pokoknya sudah memahami kondisi tersebut, yang mengerti ya. Dan terkadang juga kita mengingatkan kepada warga yang mau bepergiannya, siap-siapkan bekal. Ya, siapa tahu di jalan. Atau mungkin bisa di sepanjang jalan itu mungkin ada warung-warung kecil atau bagaimana? Tetapi dari segi mungkin tempat yang tidak terlalu mendukung. Kan hutan, tapi ada saya lihat yang menggunakan kendaraan roda 2 yang menjajakan makanan-makanan ringan. Iya, bisa juga menangkap peluang. Betul. Gogos ini dari teman yang masyarakat Desa Cenrana, karena kebetulan itu jalan yang banyak macetnya itu di Desa Cenrana Kecamatan Cenrana dan Kecamatan Simbang. Bukan wilayah Camba sebenarnya. Oke. Kita setidaknya bisa ada potensi ini juga. Ya, itu bisa sebenarnya jadi lahan untuk masyarakat yang sekitar sana itu. Karena kita tahu di mana ada kesulitan itu sebenarnya ada peluang. Ya, ada peluang. Sisa bagaimana air mineral, makanan ringan, gogos. Ya, itu betul. Itu bisa di satu sisi memang penderitaan bagi yang menggunakannya, tapi di satu sisi juga mendatangkan berkah bagi masyarakat. Kayak tadi ini menggunakan motor ya, kalau memang tidak bisa dirikan warung-warung kecil di situ ya, lumayan juga itu ya. Iya, lumayan. Saya kan cerita ini Pak Camat, kita akan ngobrol supaya kita tahu lebih jauh lagi nih, khususnya di Kecamatan Camba. Iya, baik. Ini kan menjadi favorit alternatif ketika ingin bepergian mungkin ke daerah-daerah lain. Ini menjadi alternatif jalur, karena seperti kita ketahui kan daerah Camba ini memang berada di ujung Kabupaten Maros ya, boleh dibilang seperti itu. Seperti itu, salah satu yang terjauh. Salah satu yang terjauh setelah Malawa. Malawa adalah paling juru kunci, artinya paling ini ya, mentok di situ. Berarti setelah Malawa ini Camba. Oke. Saya ingin dijelaskan dulu Pak Camat, mungkin pasti pemirsa juga ingin mengetahui secara letak maupun juga kondisi masyarakat yang ada di sana. Baik itu mungkin dijelaskan secara berapa kelurahan, ada berapa desa. Nah, ini bisa kita dicerahkan dulu nih Pak Camat, bisa dijelaskan dulu secara keseluruhan Kecamatan Camba. Ya, ini. baik. Jadi Kecamatan Camba itu adalah salah satu kecamatan yang tertua di Maros dulu kan. Oh iya. Dulu awalnya Maros itu cuma 4 kecamatan, yang salah satunya itu adalah Camba. Jadi memang sudah terkenal. Turikale, Mandai, Maros Baru, Bantimurung, Camba. Itu saja dulu yang memekarkan 14 itu sejak tahun 64 pembentukan kecamatan itu, waktu dari distrik kecamatan. Kalau Pak Camat,
orang asli Camba. Memang Camba ya? Camba, iya, betul. Putra lokal. Oke, baik, silakan lanjut. Jadi kalau Camba itu kira-kira letaknya kurang lebih 49 km dari ibu kota Kabupaten Maros. Oke. Dia berada di arah timur ya. Oke. Poros ke Jalan Kebone. Ya, 49 km. Dan itu dia berada di daerah agak ketinggian. Oh, pegunungan. Pegunung. Dia itu ada 3 strata sebenarnya. Dia ada lembah, ada bukit dan ada gunung. Oh, ya, iya, jadi kondisi iya, wilayahnya seperti itu. Jadi dia itu ada di ketinggian kurang lebih 310 meter. Uish. Bahkan ada desanya yang ketinggiannya sampai 750 meter di atas permukaan laut. Wih. Nah, itu. Memang betul-betul. Ya. Jadi sebenarnya ketika melintas di situ memang pemandangannya bukit, gunung, lembah. Ya. Secara maksudnya ya walaupun memang daerah macet kan setidaknya mata juga segar memandang. Ya, ada yang kalau dari sisi alam sebenarnya menarik sih sebenarnya. Cuman ya. itu. Jadi seperti itu. Dari luas wilayahnya juga sudah tidak terlalu luas sih sebenarnya. Hanya berapa jumlah populasi di situ Pak Camat? Populasi sekitar 223 jiwa sekarang. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Petani. Pertanian, pertanian, petani pangan, padi dan palawija. Yang unik sebenarnya di Camba itu Camba jumlah penduduknya dari dulu itu terus sekitar main 14 ribuan saja. Oh begitu. Tidak pernah bertambah. Loh, berarti tidak ada penambahan penduduk? Ada yang unik itu di Camba gini. Bukan berarti tidak bertambah, tidak ada kelahiran atau banyak kematian. Itu di Camba itu motivasi orang desa untuk melanjutkan pendidikan itu tinggi. Jadi manakala mereka sudah selesai sekolah di Camba, pindah ke kota, ke Makassar atau ke Maros, melanjutkan pendidikan sampai selesai, sampai bekerja dia tidak pulang-pulang lagi ke daerahnya. Bahkan kalau sudah sukses di kota, orang tuanya juga diajak pindah ke kota. Makanya penduduk itu stagnan saja jumlah penduduk, tetap begitu saja. Makanya kalau kita mau lihat di mana-mana di perumahan di Maros bahkan di Makassar itu pasti ada orang Camba. Berarti mereka setelah intinya berkarir dan sukses selanjutnya, mereka mengajak keluarga yang bisa diajak keluar dari Camba Tidak ada niatan untuk pulang kan itu luas lahan pertanian juga kan terbatas, tidak bertambah. Kalau mau pulang lagi ada berapa lahan lagi yang mau dikerjakan. Lahan itu tidak pernah bertambah, malah berkurang sekarang seiring dengan pembangunan kawasan perumahan betul. Jadi sawah tidak pernah. Jadi kalau mau pulang mau kerja apa? Mending yang mengadu nasib di luar Camba dan alhamdulillah sukses. Seperti itu. Oh jadi siklus ini tetap terjaga dengan populasi yang tidak berkurang, tidak bertambah. Bukan berarti tidak ada kelahiran, tidak ada, maksudnya tidak ada juga kematian. Mereka yang ada di Camba rata-rata mengenyam pendidikan, mungkin dari SD terus keluar, mengadu ceritanya mencoba keluar lagi, kuliah, terus kerja, akhirnya tidak salah juga sih, memang betul Pak Camat, cocok juga itu. Artinya kan mereka berusaha untuk bagaimana caranya tetap produktif. Betul. Artinya bagaimana supaya keluarga di sana bisa dibawa kan. Betul. Untuk desa kelurahan ada? Di Camba itu terdiri dari 2 kelurahan. Di ibu kota kecamatan Kelurahan Cempaniga dan Kelurahan Maripulana. Terdiri dari 6 desa. Ada desa Sawaru, Patiro Deceng, Cenrana, Timpuseng, Benteng dan Patanyamang. Jadi seperti itu kondisi di Kecamatan Camba. 2 kelurahan 6 desa. Ini kan kita mau juga kenal lebih jauh ini Pak Camat. Berarti Pak Camat sejak di Kecamatan Camba sudah berapa lama Pak di situ? Yang jelas saya itu di Camba sejak tahun 2003. 2003. Terangkat jadi camat? Tidak. Ya, enggak apa-apa saya cerita sedikit di karir perjalanan saya sebagai pegawai negeri sipil. Kan ini kan program mulai dekat camatnya juga. Siap. Kita mau ketahui jadi juga. Jadi saya itu mulai berkarir di Kabupaten Jeneponto. Saya terangkat dari pegawai negeri sipil melalui seleksi. Seleksi yang diselenggarakan dulu masih penerimaan gubernur provinsi. Alhamdulillah saya lulus tahun 98, mulai masuk bekerja tahun 99. Saya ditempatkan di Dinas Peternakan
Kabupaten Jeneponto, karena kebetulan background saya sarjana peternakan Unhas. Ya. Saya dari sarjana peternakan. Kenapa langsung tembak Jeneponto, Pak Camat? Dulu itu setiap daerah itu ada alokasi jurusan yang mau diterima. Oh iya, berdasarkan jurusan kan wilayah, kebutuhan wilayah kan. Kebutuhan kota juga terbatas ya. Kota di Maros itu tidak ada jurusan saya. Tidak ada yang makanya hingga kenapa ke sana kan dari ke Jeneponto mendaftar, dan dulu itu kan yang diterima satu orang satu jurusan kan. Memang sangat ketat dan terbatas. Betul, terbatas. Alhamdulillah saya diterima di Jeneponto. Saya ditempatkan di Dinas Peternakan. Kebetulan waktu itu kan sarjana masih kurang kan. Sarjana peternakan masih kurang. Jadi 1 tahun setelah saya jadi staf, saya diangkat sebagai kepala subseksi. Masih ada eselon 5 itu waktu. Kepala subseksi pengamatan dan penyidikan penyakit. Ini di bawah seksi kesehatan hewan. Terus dari tahun 2000 sampai 22 ada otonomi daerah itu waktu. Dihapus ini jabatan eselon 5. Saya lagi diberi amanah menjadi kepala seksi, pelaksana tugas, karena pangkat saya masih 3A itu waktu. Pelaksana tugas kepala seksi bina usaha atau penyebaran dan pengembangan ternak di Dinas Peternakan Jeneponto sampai tahun 2003. Saya berpikir, mungkin karena ini kan saya orang tua juga di kampung, sudah agak tua, jadi saya akhirnya memikirkan bagaimana untuk pindah, dan saya berhasil pindah di Maros tahun 2003. Tidak ditempatkan di dinas. Langsung ditempatkan di Kecamatan Camba. Mungkin karena dilihat data dari saya orang Camba, biografinya memang sudah ada ini. Ditempatkan di kantor Camat Camba selaku staf di seksi pemerintahan itu akte. 1 tahun saya di Camba, dipromosi jadi lurah Cempaniga tahun 2004. Alhamdulillah saya jadi. Berarti tidak perlu jadi 2003 pindah? Iya, 1 tahun. 1 tahun promosi jadi lurah. Lurah. Saya coba-coba saja karena background saya lain dengan yang ini kan, pemerintahan. Ini tidak ada coba-coba saja. Kalau memang saya tidak mampu kan Pak Bupati mengevaluasi, bisa mengevaluasi, tidak masalah itu. Coba saja dengan berniat melaksanakan di samping belajar. Ternyata saya jadi lurah sampai 6 tahun. Akibat dan coba-coba ini. Coba-coba saja, modal nekat. Iya, luar biasa. Bagaimana kalau serius? Oke, baik. Lalu 6 tahun Pak Camat? Tapi yang menguntungkan saya itu jadi lurah dulu. Itu lurah kan dekat dengan masyarakat. Iya, pasti. Ujung tombak kan di pemerintahan. Sementara masyarakat itu kan banyak-banyak di pertanian peternakan. Background saya sesuai di situ, jadi gampang berkomunikasi. Betul. Gampang berkomunikasi dengan mereka. Gampang bisa memahami, menanggapi apa yang dibutuhkan mereka. Jadi gitu, saya lurah jadi sampai tahun 2010. Selanjutnya saya dipromosi lagi jadi sekcam. Sekcam Camba, 1 tahun dulu, 1 tahun sekcam 2010 sampai 2011. Saya dimutasi ke Kecamatan Malawa. Kecamatan Malawa. Di atasnya Camba. Di atasnya Camba, berbatasan dengan Bone. Dimutasi jadi sekcam juga. Sekcam dari sekcam ke sekcam. Saya di sana itu tahun 2011 sampai tahun 2017. Wah, ini agak lama dulu. Dan sana juga jalannya itu. Kalau dari Camba ke ini Pak Malawa memang masih ada butuh waktu berapa jam juga ya? Enggak, karena medannya juga ada pendakian. Jadi memang juga kadang macet juga. Kondisi jalan memang jadi kadang setengah jam karena jaraknya dari Camba tidak jauh, sebenarnya cuma 14 kilo. Itu waktu ketika itu Bapak pulang balik atau ada menetap juga di Malawa ketika jadi sekcam? Pulang balik bisa aja. Terus 2017 balik lagi ke Camba, dikasih pindah lagi ke Camba, mutasi ke Camba jadi sekcam juga. Sekcam. Sekcam 2017 sampai 2021 kemarin. Saya. Jadi posisi sekcam ini yang paling lama? Paling lama. Di atasnya ketika menjabat lurah ya? Iya, hampir 12 tahun. Oke. Tetapi tidak jauh-jauh dari wilayah-wilayah
Cenrana, Camba, Malawa ya. Ini kan kita tahu tiga ini yang Camba, Malawa. Ini Camba, Cenrana, Malawa ini satu sebenarnya. Betul. Karena awalnya itu cuma satu kecamatan Camba. Nanti tahun 92 itu Malawa dipecah jadi berdiri jadi kecamatan tersendiri. Di tahun 2000 Cenrana jadi kecamatan. Jadi kami ini biasa camat-camat 3 kecamatan ini bisa menamakan ini Camat Camara. Camba, Cenrana, Malawa. Iya, oke. Otomatis pasti lebih sering bertemu ketiga ini. Oke, baik. Nah, ini secara profil berarti 2020 mulai menjadi camat. 21 ya. Diangkat September 2021 menjadi camat. Ketika di zamannya Pak Haidir. Sudah Pak Haidir kan? Oke, baik. Terus kita kembali lagi di kecamatannya Bapak ini yang di Camba. Ini kan tentu sangat diuntungkan karena Bapak sendiri kan putra lokal asli, memahami apalagi ketika menjadi lurah ini gayung bersambut dengan apa yang Bapak passionnya lah, mulai dari kuliah lah, mendapatkan gelar jadi peternakan, otomatis mayoritas masyarakat juga pendapatan dari situ. Jadi secara emosional alhamdulillah pasti sudah menjalin lah. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Camat adalah bagaimana gagasan-gagasan atau program kerja apa yang Bapak lakukan ketika pertama kali menahkodai dari Kecamatan Camba ini? Tentunya kan sekarang menjadi pucuk dari pimpinan tertinggi di sebuah kecamatan, Bapak pasti mempunyai visi untuk melanjutkan implementasi visi dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Apa yang Bapak lakukan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, religius dan berdesa yang khususnya di Kecamatan Camba? Silakan Pak. Kita tahu kan namanya kecamatan itu ada karena untuk koordinasi sebenarnya. Melaksanakan perpanjangan tangan dari untuk meningkatkan koordinasi bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan koordinasi itu perlu ada kerjasama, kolaborasi dengan semua. Jadi kita lakukan bagaimana desa-desa itu bisa kita berkoordinasi dengan baik. Dengan forum pimpinan kecamatan kita bisa berkolaborasi dengan baik. Dengan unit-unit kerja yang ada di kecamatan itu bisa kita berkolaborasi dengan baik. Dari kerjasama itu nanti bisa memudahkan kita di dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan. Karena itu sebenarnya kalau kecamatan kan dia programnya dari OPD yang ditindaklanjuti di kecamatan. Perpanjangan tangan. Kan kecamatan mengkoordinasikan semua kegiatan perangkat daerah di kecamatan. Jadi itu yang kami lakukan seperti itu. Lalu komunikasinya Pak Camat seperti apa ke masyarakat? Adakah misalnya kayak pertemuan yang justru itu sering-sering saja. Melaksanakan pertemuan, setiap ada kegiatan undangan desa upayakan untuk hadir. Berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Itu kan kesempatannya kita dulu. Dan itu kan kita sasarannya di desa sih sebenarnya. Karena yang punya warga itu kan desa. Jadi rajin saja ke desa, keliling, walaupun apakah itu resmi atau formal atau tidak formal, itu yang kita lakukan di setiap saat. Karena salah lah itu kalau seorang camat cuma tinggalnya di kantor kan? Di kantor ada sekcam, ada seksi. Jadi saya itu keliling, jadi jarang itu saya ditemui di kantor. Justru di luar ke desa ya. Syukur-syukur kalau di desa itu kita dikasih kopi, kan videonya itu deh Pak Camat bagaimana lebih mendekatkan lagi. Karena kita itu berkomunikasi tidak perlu terlalu formal kan. Apalagi masyarakat desa ini kan tidak bisa kayak mereka merasa kayak segan ketika formalitas. Kalau santai itu kan bisa lebih terbuka kan, lebih bebas kita ngomong segala macam persoalan di situ. Itu menjadi bahan kita. Apa tindakan apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi memang di kecamatan ini adalah perpanjangan tangan dari program-program yang ada di kabupaten Jadi kalau misalnya saya tanya, berarti kan di setiap kecamatan ini kan Pak Camat maraton menjalin komunikasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat kan pasti ada yang ingin menyampaikan aspirasinya, unek-uneknya. Nah, inilah yang dilakukan Pak Camat turun langsung ke beberapa masyarakat istilahnya supaya kita harus jemput bola lah. Istilahnya usahakan tidak ada terlalu banyak di kantor, tapi bagaimana caranya nih di lapangan
Bahkan kalau ketemu masyarakat sudah keluar kopi nih, panjang lagi cerita ini Pak Camat, ini yang diharapkan. Itu yang saya lakukan sejak jadi lurah dulu. Jadi lurah dulu. Memang itu yang saya lakukan. Sampai jadi camat ya seperti itu juga pola-pola yang saya lakukan. Baik. Walaupun itu medannya beberapa desa itu luar biasa, ada beberapa desa di Patanyamang, ada juga dusun di Desa Cenrana. Desa yang paling terjauh di situ di mana? Desa Patanyamang. Patanyamang. Iya, Patanyamang, dan di Cenrana juga ada dusunnya yang termasuk jauh. Kurang lebih 14 km dari ibu kota kecamatan. Tapi alhamdulillah secara umum dusun-dusun itu sudah bisa dijangkau kendaraan. Diakses juga. Diakses kendaraan. Nah, ini saja. Siap. Ini kan kita ketahui bahwa Kecamatan Camba ini lumayan jauh juga dari kabupaten. Betul. Pasti untuk yang seperti tadi sudah kita singgung, ini kan kecamatan ini perpanjangan tangan dari OPD. Betul. Yang ingin saya tanyakan Pak Camat adalah bagaimana khususnya di Kecamatan Camba sendiri, mulai dari segi fasilitas kesehatan atau mungkin dari proses menjaga keupdatean data penduduk ini, apa yang dilakukan untuk agar warga ini turut berperan aktif begitu. Ketika juga misalnya warga yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan ini kan pasti dengan jarak yang jauh, apakah fasilitas kesehatan di sana sudah mencukupi untuk itu atau mungkin masih ada kekurangan-kekurangan atau penambahan yang ingin dilakukan? Silakan. Alhamdulillah itu kami bersyukur di Kecamatan Camba itu ada satu puskesmas yang sudah mengelola rawat inap dan fasilitasnya sudah dirawat inap, sudah memadai. Puskesmas sudah dilengkapi dengan beberapa peralatan, bahkan sampai EKG itu sudah bisa di puskesmas. Jadi alhamdulillah. Jadi warga tidak perlu risau lagi. Ya, selama 2 tahun ini Pak Bupati ini memberikan fasilitas perbaikan gedung, perbaikan prasarana, alhamdulillah untuk layanan kesehatan tidak ada masalah. Dan yang paling bersyukur kami di Camba itu melalui Pak Bupati yang sekarang ini akan dibangun rumah sakit tipe D. Sekarang di Camba? Di Camba kebetulan lokasinya di Kelurahan Maripulana. Sudah memasuki tahap persiapan lokasi. Berarti ini kan salah satu upaya juga bagaimana bahwa di masyarakat khususnya di Camba setidaknya kan juga bisa di-cover di Malawa, masyarakat yang mungkin di Cenrana karena sudah ada tipe D ini. Dan salah satu juga solusi untuk mengantisipasi kemacetan ini. Coba kita bayangkan kalau ada pasien yang mau dirujuk ke Maros, tiba-tiba macet, bisa saja meninggal di jalan. Makanya itu upaya pemikirannya Pak Bupati yang luar biasa ini yang sangat-sangat kami syukuri sebagai masyarakat Camba. Akan mendirikan rumah sakit tipe D di Kecamatan Camba. Kalau untuk data kependudukan sendiri bagaimana peran aktif selama ini untuk mengupdate data-data masyarakat di sana, Pak? Alhamdulillah untuk kependudukan itu di desa kan berjalan terus. Ada tim juga dari mungkin dari kecamatan juga, Dukcapil. Alhamdulillah ada Dukcapil ditempatkan di Kecamatan Cenrana yang bisa mengcover 3 kecamatan ini, Camba, Malawa. Jadi kalau mau ngurus KTP ya sisa di Kecamatan Cenrana saja. Tidak perlu ke Maros lagi. Itu dalam upaya mendekatkan diri ke masyarakat. Itu programnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi karena kan memang sekarang kan Maros ini melalui Pak Bupati juga mensukseskan program kesehatan berbasis KTP itu kan. Otomatis kan memang ini perlu data yang aktif bagi masyarakat. Setidaknya bagaimana Pak Bupati sudah mengupayakan ini untuk masyarakat. Kalau misalnya masyarakat sendiri punya data tidak update atau bahkan mati, ini kan yang rugi masyarakat sendiri. Karena sudah difasilitasi hingga seperti itu kan. Berarti perannya sejauh ini Alhamdulillah. Baik Pak Camat. Kalau berbicara ini Pak Camat, ini kan pasti saya tarik ke belakang dulu. Ketika mungkin pertama kali menahkodai dari Kecamatan Camba ini. Apa yang ada di kepala Bapak yang ingin Bapak lakukan pertama? Mungkin kan ketika mungkin masih menjadi lurah, ada yang ingin dilakukan, tapi kan memang masih ada yang di atas. Itunya kan garis koordinasinya begitu. Sekarang kan Bapak menjadi camat di Camba ini. Apa yang pertama kali terbesit di kepala Bapak untuk mungkin lebih memajukan lagi Kecamatan Camba? Entah mungkin dari segi potensinya atau mungkin dari segi apapun itu. Apa yang pertama kali Bapak pikirkan? Itu
Yang pertama itu saya inginkan bahwa semua desa, karena pembangunan itu berarti kan di desa, bisa membuat perencanaan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, bermanfaat oleh masyarakat dengan melihat potensi sumber daya lokal yang ada. Itu dulu. Jadi program-program pemberdayaan itu di setiap desa seharusnya ada. Karena di situ kita ini punya keterbatasan wilayah, dan kita pertanian, jadi kita harus sedikit lebih kreatif, membuat suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mata pencaharian pokok yang ada di Camba. Kita dia berada di guru di bidang pertanian, tanaman pangan, palawija, perhubungan. Karena itu bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada itu. Jadi melalui dana ADD maupun DD itu kami sampaikan ke masing-masing kepala desa, mengupayakan sedapat mungkin ada program-program pemberdayaan yang bernilai tambah bagi masyarakat. Karena gambaran kemajuan sebuah kecamatan ya dilihat dari desanya, dilihat dari indeks desa membangunnya sejauh mana. Tapi alhamdulillah di Camba itu sudah ada satu desa mandiri, desa Sawaro. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi desa-desa lainnya untuk menuju ke tahapan itu. Intinya kalau sudah ada satu percontohan, nah ini kan pasti yang lain berbondong-bondong bagaimana supaya setara. Bisa belajar indikator apa yang perlu disiapkan, data apa, dan apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tahapan-tahapan itu. Baik. Kecamatan Camba sendiri kan memang kawasan hutan juga ya? Camba itu yang luasnya sekitar 14.000 hektar, 6.000 lebih itu adalah hutan. Dan sudah masuk, ada juga menjadi ada hutan yang hutan lindung, ada yang masuk ke Taman Nasional. Bahkan ada desa kami, satu desa Patanya, sebagian besar wilayahnya itu berada di kawasan Taman Nasional. Di Patanyamang itu. Karena sudah menjadi hutan nasional. Itu juga dulu di awal-awal penetapan sebagai taman itu membatasi aktivitas masyarakat, karena dulu masyarakat di sana itu gemarnya merambah hutan, peladangan berpindah, yang sekarang tidak boleh lagi. Tetapi kan tidak boleh lagi ya. Tidak boleh lagi. Jadi mungkin sumber mata pencarian di situ. Tidak boleh lagi. Lantas apa yang saat ini yang paling mengemuka menjadi potensi unggulan atau produk unggulan khususnya di Camba ini, Pak Camat? Kalau produk unggulan di Camba sih sebenarnya ya produk pangan. Sebenarnya kita itu punya beras yang punya ciri khas ya. Yang kalau kita ke pasar-pasar di sini, kalau kita bilang beras Camba pasti harganya lebih. Yang unggulan kita juga yang lain produk pertanian, kacang-kacangan. Di samping juga kita berupaya untuk mengembangkan produk-produk UMKM yang ada. Dari mengolah produk hasil pertanian menjadi produk UMKM. Dan ada juga di Patanyamang juga yang saya bilang tadi. Itu karena hutan tidak bisa lagi dijadikan ada di sana kelompok binaan yang diprakarsai oleh Taman Nasional itu membentuk kelompok-kelompok binaan untuk bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Jadi tadi di sana itu di desa Patanyamang ada hasil hutan bukan kayu hasil bukan kayu seperti bambu, itu bisa diolah menjadi kerajinan. Pasti. Kerajinan menjadi tumbler dan gelas-gelas dari kayu, dan ini sudah bisa tumbler juga. Bisa tumbler, justru ini yang banyak disosialisasikan oleh Dekranasda. Sudah bahkan sampai ke Jakarta itu ada tumbler dari bambu, itu produk dari kelompok binaan kelompok tani hutan yang ada di Patanyamang. Selain itu ada juga madu. Hasil hutan, madu kars dan madu trigona ini sudah banyak dipasarkan. Itu semua untuk menjadi mengganti pekerjaannya dulu masyarakat di sana yang hutan, jadi dia tidak kehilangan pekerjaan dengan mata pencaharian dengan ditetapkannya lokasinya menjadi Taman Nasional. Jadi tetap ada. Jadi mereka tetap berproduktivitas di situ. Cuman dialihkan yang tadinya mungkin di situ hingga sekarang malah lebih bagus lagi karena sudah sampai keluar ini Bahkan itu kelompok sudah mendapat, karena itu biasa tiap tahun diperlombakan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan, sudah mendapatkan penghargaan secara nasional. Bahkan bulan September atau November kemarin itu penghargaannya diterima langsung oleh Pak Bupati di Bali, Bali Barat. Itu dari Camba? Itu yang di Camba, di Patanyamang itu, kelompok tani itu. Penghargaan apa itu, Pak? Sebagai kelompok binaan, lomba kelompok binaan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional seluruh Indonesia.
Wah, iya. Penghargaan itu diterima langsung oleh Bapak Bupati. Kebetulan camat dulu tidak diundang ke sana, kepala desanya saja sama kelompok tani. Iya. Tetapi secara kecamatan terangkat lagi Camba ini. Kami bangga bahwa masyarakat kami punya kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan dan mencari mata pencarian alternatif setelah adanya Taman Nasional itu. Jadi bukan berarti serta-merta terhenti hilang aktivitas mata pencarian di situ, tetapi malah sekarang ini bisa lebih produktif lagi nih, Pak Camat. Lebih produktif dengan adanya penghargaan. Termasuk juga saya lihat penyadapan pinus itu, gata pinus itu sangat membantu masyarakat di sana. Kan bisa dilakukan. Oke. Luar biasa sekali ya. Berarti baru-baru ini mendapatkan diganjar penghargaan. Hasil buah kreativitas dari masyarakat sana di Camba ini. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ini saya ingin bertanya mungkin di luar tupoksinya dulu, Pak Camat ini. Saya ingin bertanya secara pribadi. Menurut Bapak di 2 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati ini, bagaimana Bapak melihat mereka duet pemimpin ini selama ini? Support apa yang diberikan kepada Bapak? Mungkin ada yang bisa diceritakan. Alhamdulillah, karena dua figur ini, Bupati dan Ibu Bupati, adalah tokoh muda yang penuh dengan energi gitu. Itu memberikan motivasi juga kepada kami di daerah untuk lebih, apalagi kedekatannya dengan seluruh masyarakat Camba, bahkan seluruh masyarakat kabupaten itu sangat-sangat dekat. Setiap kegiatan asal Pak Bupati tahu di Camba itu pasti datang. Apakah itu formal atau tidak formal. Sudah, bahkan saya berbicara Camba saja Pak ini ya. Bahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang tingkat kabupaten dilaksanakan, perayaan Hari Pahlawan, perayaan Hari Kesehatan Nasional, dia pusatkan di Camba. Ini wujud kecintaannya mungkin kepada masyarakat Camba. Begitu besar perhatian beliau berdua, Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati terhadap kami di terbukti jarak bukan masalah. Bukan masalah dan tidak perlu ada formalitas protokoler yang begitu ketat. Enggak, biasa-biasa saja. Kita dekat bisa ngomong langsung biasa saja. Jadi tanpa sekat ya. Tanpa, tidak ada jarak, tidak ada sekat dengan kita bisa langsung menyampaikan segala aspirasi kita, keluh kesah masyarakat. Pertemuan formal maupun non formal. Kapan saja, selama dia ada kesempatan pasti datang. Di perayaan 17-an datang. Acara Maulidan pasti datang. Berarti memang juga masyarakat sana ini tidak perlu memang betul-betul sungkan karena Pak Bupati saja rela jauh dari kota ini masuk ke Camba, kan luar biasa. Bahkan dulu waktu masih zaman-zaman Covid itu, yang ini kan dulu Covid ada pembatasan kegiatan, ada kegiatan roadshow-nya Pak Bupati dulu itu untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, datang menyapa masyarakat di seluruh wilayah kecamatan termasuk di Camba. Bagaimana memberikan motivasi ke masyarakat untuk bagaimana membangkitkan ekonomi melalui UMKM yang ada di semua desa di kecamatan. Itu yang sangat karena ini memang menjadi kontrak politik dari Pak Bupati juga, bagaimana memang membangkitkan, menciptakan 20.000 lapangan kerja dan memaksimalkan para pelaku usaha ini. Berarti memang semua dipukul rata. Tidak ada kecamatan misalnya hanya dekat-dekat kota saja, tetapi hingga ke ujung, ke utara ini sudah bahkan lebih banyak yang seperti Pak Camat bilang di kalau ada acara malah ini bermalam di Camba. Di Camba wajar kalau memang sekarang ini pembangunan tipe di rumah sakit ini sementara di ini kan di Camba Dan alhamdulillah di awal-awal dia mulai pembangunan Camba, mulai digenjot jalan, alhamdulillah, irigasi, alhamdulillah. Sekarang ini yang rumah sakit, alhamdulillah. Mulai tahun lalu rumah sakit itu sudah pematangan lahan. Sekarang mungkin tahun ini dapat lagi untuk pengadaan turap itu tanggul penahan. Ini bisa jadi masyarakat yang tadinya keluar Camba ini bisa masuk lagi nih, sehingga bertambah rumah sakit pasti ada kan lapangan kerja dari tenaga medis, bahkan di sekeliling rumah sakit itu nanti bisa membangkitkan usaha-usaha ekonomi yang baru lagi. Bisa ada rumah-rumah kos untuk karyawan, tempat-tempat KP-KP tempat makan untuk tamu rumah sakit, kan itu. Jadi yang masyarakat yang asli Camba yang sudah tinggal di Camba ini pasti heran-heran nih ketika ke Camba ini
sudah ada ini. Jadi kan luar biasa pertumbuhannya ya. Yang tumbuh nanti bukan saja karena penanganan kesehatan yang bagus, tapi ekonomi juga. Kalau ada pusat-pusat keramaian begitu kan, ekonomi turut meningkat. Betul. Itu gayung bersambut pasti akan terdongkrak dengan sendirinya ketika memang ada pembangunan yang baru di situ, otomatis kan tercipta lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan sosial juga pasti akan terangkat dengan sendirinya. Betul. Oke, Pak Camat, saya ingin bertanya juga mengenai bagaimana Bapak menanggapi ini kan pasti juga Kecamatan Camba ini menjadi rawan banjir juga ya, Pak Camat? Banjir sih enggak itu temporer saja. Oh, tapi tidak ada yang pernah banjir, ada 2 desa itu, 3 desa yang biasa terjadi, tapi cuman airnya tidak bertahan lama, 1 jam sudah surut. Karena kan kita tahu ini kan juga bukit itu karena akibat semata karena pendangkalan sungai sebenarnya. Makanya kita itu laksanakan utamanya di desa-desa yang rawan bencana itu upayakan ada mitigasi bencana. Bagaimana kesiapan masyarakat, bentuk kelompok-kelompok masyarakat, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Oke, terlepas itu mau banjir atau mau bencana-bencana lainnya. Apa saja, tanah longsor, kebakaran. Kalau desa sudah memiliki sistem mitigasi bencana, tidak ada masalah. Ada yang bergerak, ada alat, ada sarana prasarana, dan itu salah satu juga kriteria dalam untuk meningkatkan indeks desa membangun sebenarnya. Untuk meningkatkan status desa. Karena ada 3 dimensi yang perlu dilihat itu untuk meningkatkan status desa itu dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan sisi ekologi. Di ekologi itu tadi penanggulangan terhadap bencana. Jadi sejauh ini kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana ini juga masyarakat terus diberikan edukasi juga, pendampingan. Karena itu sungai tidak mungkin lah kalau mau dikeruk. Jadi kita himbau warga-warga yang tinggal bantaran-bantaran sungai terdekat sungai, upayakan cari lokasi lain. Seperti itu, membangun bangunan yang bisa terhindar dari bencana, apakah itu angin, longsor, dan banjir. Termasuk sosialisasi pada musim kemarau untuk mencegah terjadinya kebakaran. Jadi seperti itu yang kami coba lakukan, pendekatan-pendekatan di masyarakat dengan koordinasi dengan Porko Pincam. Kita melibatkan Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Tentunya butuh memang hal seperti itu, kolaborasi, sinergitas. Apalagi di Porko Pincam ini kan berperan serta bagaimana masyarakat ini betul-betul bisa memahami ketika terjadi bencana kan. Artinya butuh waktu sepersekian detik itu sangat berharga ketika masyarakat tahu, mereka bisa memahami bahwa bisa menyelamatkan diri sendiri dulu kan. Inilah yang dan alhamdulillah Porko Pincam juga menyambut dengan baik, tahu apa yang mesti kita lakukan bersama-sama. Karena kita sama-sama tidak mungkin kita bisa menyelesaikan suatu masalah jalan sendiri-sendiri. Berarti peran aktif juga ya. Berarti selama alhamdulillah Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, alhamdulillah luar biasa dukungannya kepada kami. Luar biasa memang. Baik. Ini juga saya mau tanyakan, mungkin bisa kita tahu ini Pak Camat. Tentunya kan dalam menjalani mungkin beberapa ke belakang ini ada mungkin suka dan duka yang dihadapi Pak Camat. Tentunya kan memang menghadapi masyarakat ini tidak serta-merta semua bisa menerima. Mungkin ada yang diberikan pemahaman sedikit-sedikit, ada yang memang bisa diberikan langsung sekaligus. Ini kan dinamikanya ada. Kita mau tahu ini Pak Camat, suka duka selama ini ketika Bapak menjadi camat di Camba ini seperti apa? Bisa dibagikan kisahnya Pak? Sebenarnya kalau berbicara duka sih agak-agak minim kalau menurut saya, karena saya orang tahu persis saya di sana bagaimana, dan saya mempelajari momen-momen kapan bisa mendekati mereka, kapan jangan dulu. Jadi sudah dikuasai jangan pada saat mereka kelihatan agak-agak jangan dulu nanti pada saat tenang seperti itu kita masuk memberikan sosialisasi bila ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan Karena menurut saya dukanya lebih banyak, sukanya lebih banyak lah. Karena memang selain asli di sana dan sudah pasti memahami bagaimana kondisi masyarakat coba jadi selama ini so far so good lah, sejauh ini enak ya. Saya anggap semua warga saya itu adalah keluarga, adalah sahabat, teman. Itu seperti itu. Tidak ada membeda-bedakan. Walaupun keluarga, kalau dia ada pelanggaran tentu kita harus kasih tindakan-tindakan persuasif untuk menyelesaikan. Jadi belum sejauh ini
mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti ya, lah. tidak ada, dan itu kita melibatkan semua karena ya ini juga tugas-tugas bersama. Mungkin saya tidak bisa masuk ke situ, mungkin ada orang lain yang bisa masuk ke situ memberikan. Kan tidak semua itu bisa kita ya, kan, itulah tadi kita cari orang, ya. ini yang pas untuk masuk di situ. Makanya tokoh masyarakat juga penting untuk dilibatkan. Tokoh masyarakat ya itu. Oke, ya. Oke, baik. Jadi dukanya boleh dibilang tidak terasa, tetapi sukanya yang lebih banyak. Karena bagaimana Pak Camat juga kan sudah tadi secara biografi ini sudah lama juga di Camat Jepas, sudah mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat yang ada di sana. Baik. Pak Camat, tadi ini kan saya tarik juga sedikit dulu. Ini kan memang Camba ini terkenal dengan macetnya. Iya. Itu apakah sudah tidak bisa, ini memang menjadi pemandangan sehari-hari ya Pak Camat? Apakah tidak ada memang semacam kayak gagasan atau ide bagaimana sebenarnya jalur Camba ini supaya tidak lagi ada kemacetan atau bisa minimal mengurangi lah kemacetan itu? Sebenarnya jalan Camba ini juga masuk di jalan nasional ya? Jalan nasional. Sebenarnya ini jalan yang sering macet itu bukan berada di wilayah Camba, ada di wilayah Simbang dan Cenrana sebenarnya. Iya. Oh, titik pusat kemacetan ada di situ? Di Cenrana sama Simbang, ya. Tapi saya bisa sedikit untuk mengurangi itu, ya, bagaimana seandainya bisa dimaksimalkan teman-teman yang ada di perhubungan itu, melaksanakan jaga di setiap yang punya potensi macet ya, untuk mengatur lalu lintas di sini. Ya, apalagi misalnya kalau ada kendaraan yang sudah mogok itu. Tapi sudah mulai saya lihat kemarin ada yang seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Sama dengan jalan yang ke Makassar kan, ada petugas-petugas yang bisa mengatur kapan mobil bisa putar, kapan. Betul. So kalau tidak ada yang jaga melihat di situ, bersamaan di tikungan di situ kan bisa menimbulkan potensi macet. Jadi, seharusnya ada yang seperti itu. Cuman kalau kita juga maklumi keterbatasan tenaga mungkin dari teman-teman dari OPD terkait, itu yang kita maklumi. Jadi seperti itu. Iya. Sebenarnya kan kita ini mau tahu juga kenapa ya. Ternyata memang seperti itu ya Pak Camat. Memang susah. Ya butuh beberapa titik lah penjagaan. Iya, betul. Nah, cuman kan memang disesuaikan dengan kondisi SDM juga. Bagaimana caranya supaya bisa mereka tetap tapi memang ini yang namanya perbatasan, kecamatan perbatasan ini baik yang di ujung utara maupun di selatan ini memang begitu ya. Betul. Tidak bisa ada saya memang macet karena ini ceritanya masyarakat melintas yang mungkin ada di daerah lain atau yang hanya sekedar mau melintas, kan pasti ya begitulah titik pertemuan dua arus ini. Ini kan ada beberapa kabupaten ini yang bisa lewat sini, bisa ke sini. Sudah sangat Sengkang, Bone, Sopeng, lewat sini semua. Betul. Makanya tidak salah lah kalau menjadi langganan. Kalau memang macet ya wajar kalau macet memang, karena volume kendaraan yang cukup padat dan salah satu jalan alternatif utama, jalannya juga sempit melewati Taman Nasional. Dan saya tidak tahu apakah ini bisa dilakukan pengelolaan jalan yang di Taman Nasional, kan dulu kan tidak bisa itu. Mudah-mudahan ada izinnya bisa bisa diperlebar. Baik. Oke, baiklah Pak Camat. Ini saya sudah sedikit mendapatkan gambaran lah. Setidaknya Kecamatan Camba ini tidak hanya terkenal macetnya. Tidak apa-apa toh Pak Camat gitu. Karena memang ini sudah menjadi masyarakat yang anu sendiri nih. Kalau Bapak tanya saya dukanya sih di situ. Kalau ada kegiatan di kabupaten, ada undangan rapat yang macet. Itulah disitulah dukanya. Tapi kan artinya bukan masyarakat juga yang merasa, Pak Camat juga merasakan, karena kita sama-sama juga lewat situ. Semua merasakan. Jadi tidak, memang dinikmati. Betul. Nah, pentingnya itulah tadi, mungkin beberapa orang yang bisa menangkap peluang itu akhirnya berjualan, entah itu memakai motor atau berjalan kaki. Sebenarnya kan ketika terjadi penumpukan kendaraan, kesempatan ini menjajakan dagangannya sehingga tidak pusing juga. Jadi masyarakat juga memang diimbau, ya masyarakat juga pasti sudah tahu lah, kalau melewati itu pasti macet lah. Jadi memang siap-siap saja. Kita tidak bisa pungkiri kalau memang terjadi hal seperti itu, karena memang melewati jalur Camba juga ini memang lumayan memangkas waktu ketika misalnya jalur reguler yang ditempuh Camat. Jadi mau tidak mau masyarakat harus merasakan itu. Itulah bagaimana caranya supaya bisa disediakan hal-hal untuk antisipasi lah, supaya lebih enjoy menghadapi macet. Camba juga kan punya beberapa juga pemandangan, atau mungkin juga bisa singgah misalnya kalau mau melanjutkan ke daerah lain bisa mampir di Camba, karena
Tadi juga saya sudah menangkap ada beberapa memang yang bisa menjadi unggulan di situ, yang bisa dijadikan juga oleh-oleh ya. Pak Camat beli untuk ini kan dijadikan cemilan banyak itu dari kacang-kacangan, kue putu, itu yang itulah. Jadi inilah yang mau kita perkenalkan sama masyarakat supaya kita lebih dekat lagi, khususnya di Kecamatan Camba, bahwa masyarakat yang melintas di situ jangan asal melintas saja, bisa mampir, bisa mampir di Kecamatan Camba, menikmati mungkin dulu suguhan kulinernya, bisa juga ada oleh-olehnya. Ini kan menjadi enak juga, apalagi memang ini saya lihat tadi dari hasil bincang-bincang kita, memang Camba juga menjadi perhatian khusus Pak Bupati, di mana dari program beliau ini sementara dibangun tipe D, rumah sakit tipe D. Alhamdulillah. Ini menjadi bukti bahwa memang Pak Bupati ini tidak tebang pilih dalam mewujudkan apa yang dijanjikan beliau semasa mungkin dulu ya. Inilah bukti-bukti kerja nyata beliau, dan Pak Camat di Kecamatan Camba ini adalah perpanjangan tangan beliau, dan sejauh ini implementasi visi yang digelorakan Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati memang sejauh ini alhamdulillah on progress dan terlaksana di kecamatan. Apalagi ini Pak Camat ini kan adalah orang asli. Kita sudah dengar tadi di awal bagaimana kiprah beliau bermula dari ASN, staf, justru memulainya ini harus menyeberang ke kabupaten lain, namun kan memang akhirnya balik kampung lagi untuk mengabdi. Dan setelah itu tidak jauh-jauh dari situ hingga akhirnya sekarang menahkodai menjadi camat di Kecamatan Camba. Ini sangat luar biasa sekali Pak Camat. Terakhir saya akan memberikan Pak Camat waktu untuk closing statement, pesan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Camba. Adakah yang ingin disampaikan? Silahkan Pak Camat. Ya, saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Camba, mari kita senantiasa memelihara kebersamaan kita, kerukunan kita di Kecamatan Camba. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam suatu suasana yang kondusif. Apalagi kita tahu tahun ini, tahun 2023 2024 yang akan datang, ada pesta demokrasi. pesta politik. Jangan sampai perbedaan warna bisa membuat kita semakin terkoyak. Dan tetap kita menjaga kerukunan kita. Dan kebetulan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saya selaku Camat Camba menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Terima kasih. Salam kita pada salaman. Oke, baik Pak Camat. Ya, itulah tadi pemirsa channel Medium TV, kita sudah ngobrol-ngobrol singkat dengan Pak Camat. Saya yakin ini masih banyak yang akan kita mau bicarain, cuman waktu kita terbatas juga Pak Camat. Ya, apalagi ini hari Jumat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Camat. Makasih sudah hadir di Studio Medium TV, menyempatkan waktu jauh-jauh ini dari Camat untuk kita mengenal lebih dekat lagi, mencerahkan masyarakat yang ada di Buta Salewangang, khususnya dan umumnya yang ada di seluruh Indonesia, untuk mengetahui lagi bahwa di Kecamatan Camba ini ada potensi yang seperti tadi sudah kita bicarakan, bahwa memang Camba ini mungkin memang menjadi macet karena ya disitulah alternatif masyarakat, disitulah jalur yang bisa diandalkan untuk memangkas waktu ketimbang melewati jalan yang utamanya, kayak begitu. Oke, baiklah pemirsa channel Medium TV, kita sudah sampai di ujung acara. Sekali lagi saya juga tadi sudah ngobrol sama Pak Ali Iksan dari Kecamatan Camba. Beliau adalah camat di situ. Kita sudah mendengar tadi di awal bahwa memang di Camba ini sangat luar biasa sekali bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini betul-betul Pak Camat ini sering berada di luar ketimbang di dalam. Bukti bahwa memang Pak Camat ini walaupun berasal dari memang sana di Camba, ini kan memang jabatan yang diemban sekarang ini memang harus lebih menyentuh lagi masyarakat, dan ini yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan menjalin kolaborasi terhadap Forkopincam juga untuk memberikan edukasi terhadap tanggap bencana. Ini menjadi salah satu barometer bahwa bagaimana masyarakat di Kecamatan Camba ini betul-betul didampingi dalam hal apapun, bagaimana caranya supaya masyarakat Camba ini bisa lebih baik lagi ke depan. Dan juga tadi sempat kita bicara bahwa memang baru-baru diganjar penghargaan juga Pak Camat, penghargaan nasional dari Kementerian Kehutanan tadi. Ini kan
membuktikan bahwa memang Kecamatan Cama ini luar biasa kreatifnya. Ya, mantap. Oke, baiklah pemirsa, mungkin sekian dulu. Terima kasih sekali lagi Pak Camat waktu tak. Mudah-mudahan saya bisa juga ada mampir ke Kecamatan Cama kalau mau mengarah ke ini ya. Nanti dihubungi Pak Camat. Mau ke Bone ya. Siap. Oke, baik. Nanti kita bisa main-main ke Camba, pemirsa. Terima kasih mungkin yang sudah menyaksikan. Saya doakan Pak Camat sehat selalu. Kita sukses menjalankan juga tugas-tugas, apa yang dicita-citakan juga bisa tercapai. Terima kasih. Amin. Ya. Kita ketemu lagi pemirsa di program mengenal lebih dekat lainnya, tentunya masih di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.